Kata Jibril, kalau coba aku melangkahkan sedikit saja, bergeser sedikit saja dari tempat ini, aku akan terbakar. Maka bagaimana Nabi melihat di tempat yang lain, indah Sidratil Muntaha, di Sidratil Muntaha kan bukan malaikat. Kemudian dijelaskan di mana Sidratul Muntaha itu, di sebelah Jannatul Ma'wa. Indaha Jannatul Ma'wa. Ini pun salah satu yang dilihat oleh Nabi seorang dari makhluk Allah ini. Kemudian dilukiskan dalam ayat Mi'raj itu bagaimana bentuknya Sidratil Muntaha. Idh yaghsha sidratu ma yaghsha. Satu ungkapan dengan menggunakan kata yaghsha ma yaghsha. Dalam bahasa Arab, jika untuk mengungkapkan sesuatu yang secara detail tidak dapat dijelaskan karena terlalu besar, terlalu agung, seperti terjadi tsunami misalnya. Kalau ditanya bagaimana kejadian tsunami itu, cukup kalimat Arab dikatakan hadatsa ma hadath. Telah terjadi apa yang telah terjadi. Terlalu besar. Jika diungkapkan sebagiannya tidak menunjukkan kebesaran peristiwa itu. Sidratul Muntaha pun Al-Quran menyebutnya idh yaghsha sidratu ma yaghsha. Sidrah, sungguh sesuatu yang tidak dapat dilukiskan. Ma zaghal basar wa ma tagha. Nabi memandang tertegun, tidak dapat lagi menoleh pada yang lain. Nah inilah setelah ayat ini kemudian faqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ini jawaban daripada surah Al-Isra. Ayat ini yang memperkuat, konteks ini yang memperkuat bahwa ayat ini adalah ayat Mi'raj. Di samping banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Mi'raj itu ke Sidratil Muntaha. Maka kata Sidratul Muntaha yang terdapat dalam ayat ini, ulama sepakat ayat ini adalah ayat Mi'raj. Selain kata Sidratul Muntaha, penutup ayat itu faqad ra'a. Kalau tadi surat Al-Isra Allah yang menyatakan bahwa linuriyahu min ayatina, kami mengisrakan dia agar dapat kami perlihatkan kepadanya keagungan tanda-tanda kami. Dan di Mi'raj faqad ra'a, dan Nabi telah betul-betul melihat min ayati rabbihil kubra, ayat-ayat Tuhannya yang maha besar. Muslimin dan muslimat, maka Isra dan Mi'raj serta apa yang terjadi di dalamnya, baik di Isra atau di Mi'raj, semuanya sebuah peristiwa yang agung, simbol-simbol yang mempunyai makna yang agung, yang terus dipecahkan simbol-simbol itu untuk mendapat maknanya oleh umat berabad-abad. Itulah dua surah yang menjelaskan bahwa Isra dan Mi'raj betul-betul terjadi dan diabadikan peristiwa itu dalam Al-Quran. Dalam dua surah Al-Isra dan satunya adalah surah An-Najm. Maka timbul pertanyaan, kalau tujuannya adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat kami, dan Nabi melihat ayat itu adalah di Sidratil Muntaha, berarti sebetulnya peristiwa ini adalah peristiwa Mi'raj saja, tidak perlu Isra. Kenapa ada Isra? Artinya kenapa ke Masjidil Aqsa dulu? Kalau memang tujuannya adalah ke Sidratil Muntaha, kenapa tidak langsung
dari Mekah terus ke Sidratul Muntaha. Ada apa di Palestina, di Masjidil Aqsa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak ulama telah menjelaskan munculnya tasaulat ini, pertanyaan ini. Kalau kita jelaskan bagaimana ulama mengupas simbol-simbol Isra ini, sebelumnya ngaji, bukan ceramah. Ceramah kita ambil yang penting-penting saja. Yang pertama, yang paling konkret, Isra, artinya perjalanan dari Mekah ke Palestina, adalah merupakan dalil, merupakan satu bukti bahwa ada Mi'raj. Karena peristiwa Isra adalah peristiwa yang nyata di alam nyata. Kendaraan Isra adalah Burak. Perjalanannya dari Mekah ke Palestina adalah sebuah perjalanan nyata. Dari situ baru pergi Mi'raj. Sedangkan Mi'raj adalah suatu perjalanan yang gaib, yang tidak dapat dijangkau oleh akal. Andaikan tidak ada Isra, maka Mi'raj susah untuk diterima. Maka Isra menjadi dalil nyata bahwa adanya perjalanan berikutnya, yaitu Mi'raj. Karena Mi'raj adalah irtifa'un fi tibaqis samawat, naik ke beberapa lapis langit sehingga sampai kepada satu level, satu mustawa yang tidak dapat dipahami oleh akal, tidak diketahui esensinya oleh seorang pun. Jika cukup waktunya, kita akan jelaskan bagaimana pendapat ulama dan bagaimana pendapat aulia tentang tempat yang tidak dijangkau oleh akal dan esensinya tidak dapat diketahui oleh siapapun. Nabi pergi ke tempat itu di mana? Dan Isra ini telah mengungkap hakikat ketuhanan, hakikat ciptaan, bahkan hakikat hidup dan hakikat agama ini. Nah, maka Isra berarti pertama sebagai dalil adanya Mi'raj. Karena kalau tidak ada Isra Mi'raj, itu dianggap sebuah cerita dongeng yang akal tidak pernah membayangkan. Pada saat itu tidak ada kendaraan apapun. Kalau sekarang misalnya tanpa ada permulaan muqaddimah Isra, mungkin orang bisa terus memahami karena ada kendaraan-kendaraan, pesawat-pesawat yang bisa naik ke langit. Kalau dulu apa? Itu yang pertama. Dan juga lihat kendaraan yang dipakai pada Isra itu Burak. Karena Mi'raj bukan dengan Burak. Mi'raj adalah dengan tangga, di mana Burak menjadi injekan Rasulullah ke tangga itu pun tangga semuanya simbolik. Karena kalau kita pergi ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kita akan dikasih petunjuk bahwa disitulah Burak itu diikat ketika Nabi sholat di Masjidil Aqsa mengimami para anbiya. Dan disitulah Nabi berdiri di atas Burak untuk kemudian pergi ke langit. Dan Burak diikat di tempat itu dan menunggu sehingga Nabi kembali dan kemudian pulang dengan Burak lagi ke Mekah. Kalau kita ke Masjidil Aqsa, kita akan dikasih tahu oleh guide, ini tempatnya. Tahun 94 saya pergi, masih ada. Wallahu a'lam kalau sekarang, karena banyak tempat-tempat yang dihancurkan oleh Yahudi.
Kalau kita lihat dari perkataannya saja, buraq itu dari kata barq. Barq itu kilat, yakadul barqu yakhtafu. Kilat itu adalah sinar. Saya kira kecepatan pesawat sekarang baru hanya melebihi kecepatan suara, belum melebihi kecepatan sinar. Kecepatan buraq itu tidak dapat dibayangkan. Hadis-hadis Anda menjelaskan, sejauh matanya menatap ke batas terakhir yang dia lihat, ya, bersamaan dengan itu pula kayuhan sayap dan kaki buraq itu sampai di tempat itu. Itu pun hanya melukiskan kecepatan. Jika Nabi berjalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ya, adalah perjalanan darat, perjalanan bumi yang diterima oleh akal, maka Mi'raj akan digunakan. Dan satu lagi, buraq adalah sebuah mukjizat. Kita pernah mendengar keramat para wali. Yang wali itu disebut ahlul khutwat. Ahlul khutwat adalah wali yang melangkah cepat. Kita dengar mungkin wali-wali dulu, karena kita anggap wali-wali dulu seolah-olah keramat yang terjadi pada wali dulu, dan seolah-olah sekarang tidak ada wali. Pergi cepat ke Baghdad misalnya, ke Mekah dalam waktu sekejap. Tetapi wali dalam perjalanannya tidak dapat menyaksikan peristiwa yang dia lalui. Maka ulama memberikan penjelasan bahwa khutwah yang cepat itu, langkah yang cepat itu disebut toyul ard. Toyul ard itu adalah tempat bumi, lipatan bumi. Berarti yang dipercepat oleh Allah adalah tempatnya. Karena wali yang pergi ke Mekah, pergi ke Baghdad atau ke tempat jauh dalam waktu yang singkat, bukan waktunya yang dipercepat, tetapi tempatnya yang dipercepat. Sehingga ulama pun memberi istilah toyul ard, lipatan bumi. Tapi kalau Isra tidak. Nabi boleh mengulang cerita perjalanan Isra dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa saja yang dilihat, siapa saja yang dijumpai, peristiwa apa yang dalam perjalanan yang dia lewati, Nabi boleh menceritakan dengan jelas. Makanya ketika balik dari Mi'raj, Abu Jahal, pimpinan Quraisy dan yang lainnya bertanya, apa yang kamu saksikan? Nabi boleh menceritakan bahwa perjalananku menemui bla 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 bla, dan mereka mencari bukti. Katanya Nabi pernah bertemu dengan satu kafilah, Nabi menyapanya, Nabi sempat ngobrol. Ketika ditanya, betul. Berarti ini perjalanan nyata di darat, artinya di bumi ini maksudnya, dengan kendaraan buraq yang begitu cepat. Maka ulama menyimpulkan kecepatan buraq adalah kecepatan waktu, bukan kecepatan tempat. Mungkin sekarang orang boleh, ya, menggantikan para wali dulu yang boleh melipat bumi cepat, ya, dengan pesawat, hanya waktu yang cepat. Tapi Nabi telah lebih dahulu, ya, menggunakan kendaraan teknologi yang super canggih. Ya, sampai hari ini tidak ada teknologi yang secepat buraq, secepat sinar, barq. Karena buktinya tidak ada binatang yang bernama buraq di alam ini. Bahkan kita pernah mendengar dalam hadis-hadis, Nabi melihat peristiwa-peristiwa, simbol-simbol tentang perilaku umat yang akan datang. Nabi melihatnya melalui simbol-simbol. Seperti orang yang menetak lidahnya, lalu keluar lagi, ditetak lagi, keluar lagi, ditetak lagi, keluar lagi. Katanya itu adalah ulama yang berceramah tapi tidak mengamalkan.
orang yang disetrika kepalanya, orang yang kemudian digantung rambutnya dan lain sebagainya. Semua peristiwa itu dengan ikhtilaf ulama, tapi lebih banyak ulama memberikan penjelasan bahwa itu disaksikan dalam perjalanan Isra bukan Mi'raj. Bagaimana waktu yang cepat Nabi boleh berinteraksi dengan alam nyata, dengan orang-orang yang berjalan di tanah, dan Nabi juga dipersaksikan oleh Allah simbol-simbol perilaku umat manusia, umat Islam yang akan datang. Jadi betul-betul bahwa Isra pun adalah sebuah mukjizat yang luar biasa. Bahkan dari Isra boleh kita simpulkan, dan ada ulama yang menyimpulkan, seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Ghazali, yang pimpinan yang disebut Kutub Du'at di Arab. Beliau mengatakan bahwa Isra sebuah pernyataan akan dibukanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, di mana setelah itu akan muncul alat-alat yang lebih cepat daripada mempercepat waktu. Bahkan disimpulkan kalau sebelum itu keluar biasaan itu terjadi dalam batin, bukan zahir. Seperti tadi para wali ahli khutwah, dan sebelumnya seperti Nabi Sulaiman, apabila pergi ke sesuatu tempat yang jauh, dia menggunakan jin yang membawa dia, atau angin ya, yang mengusung dia pergi ke tempat lain. Semuanya serba gaib. Jin tidak kelihatan, angin tidak tahu, bahwa terjadi suatu keluar biasaan dan pergi ke satu tempat. Kemudian Nabi pergi Isra dengan waktu yang cepat, dan Mi'raj juga waktu yang cepat, perginya dengan jasad, materi, ruh, batin. Itu satu simbol bahwa Isra dan Mi'raj juga sebuah pembukaan, sebuah lonceng akan penjelasan Allah bahwa kekuatan itu bukan di alam batin, bukan di alam materi, adalah dari Allah. Atom kecil, benda, materi, tapi bisa menghancurkan dunia. Dulu mungkin tidak terbayang, yang bisa menghancurkan jin saja. Sulaiman memindahkan istana Ratu Balqis ya, juga dengan kekuatan batin, non materi. Sekarang atom kecil bisa menghancurkan itu materi. Itu terjadi setelah Rasulullah SAW mengiklankan bahwa kekuatan itu hanya kekuatan Allah, baik kekuatan yang batin atau kekuatan yang non batin, atau materi yang non materi.